kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa hari ini sesuatu yang sangat indah yang kita harus rayakan dengan penuh sukacita, dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita, dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Usia kita, keberadaan kita dengan sebuah keluarga, atau orang yang masih single, atau dengan satu problema persoalan hidup, atau yang mungkin asik-asik saja menjalani hidupnya, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam perjuangan yang belum tuntas, atau dalam merasa kelegaan karena selesai sebuah perjuangan hidupnya. Apa yang kita harus lakukan menikmati hari ini adalah sesuai dengan tema bacaan kita secara sinodal, ikut serta dalam karya keselamatan dari Allah. Bahwa kita menjadi seorang di hari ini yang Allah minta, hadirkanlah karyaku, hadirkanlah karyaku, karya Allah dalam kehidupan di mana kita berada, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita akan lihat pada kitab Ester adalah kisah yang menunjukkan realita keberadaan kita. Apa? Bahwa kita bergumul dengan sikap apa yang benar dan apa yang baik yang harusnya menjadi bagian perjalanan keseharian kita di usia kita. Apa yang baik dan apa yang benar. Yesus dalam karya kehidupan hingga usia dihentikan oleh orang-orang yang jahat itu, disalibkan. Tapi Yesus menyikapi dengan penyerahan, sudah selesai. Adalah seorang yang sungguh-sungguh menghadirkan sepanjang usia, khususnya 3 tahun dalam pelayanan bersama banyak orang, adalah apa yang benar dan apa yang baik buat manusia. Apa yang benar yang dihayati sebagai kebenaran dari Allah Bapa yang dia nyatakan sepanjang pelayanannya. Dan itu baik buat banyak orang. Tidak ada yang menyimpang dari itu. Dan apa yang benar ternyata tidak semua orang menerima atau menyambut dengan antusias. Tetapi Alkitab bilang hanya untuk orang baik setiap orang berani berkorban. Tapi untuk orang yang benar belum tentu dia mau berkorban. Kenapa tidak ada orang pada zaman Yesus yang mau menggantikan Yesus? Bahkan muridnya mengatakan, sudah biar saya saja yang disalib, jangan guru saya. Atau orang yang sudah disembuhkan, yang ditolong, oh jangan Tuhan Yesus, biar saya aja. Karena dia melihat di mata orang-orang sekitarnya, Yesus bukan orang yang baik. Karena pelanggaran akan hari Sabat dan banyak hal membuat Yesus ditargetkan untuk ditangkap, dianiaya dan dibunuh. Mereka tidak melihat Yesus seorang yang benar. Kalau Yesus orang yang baik, orang akan simpati kepadanya. Tapi Yesus tidak memikirkan apa yang orang pikirkan, selera orang lain. Dia hanya melihat apa yang benar. Sekalipun orang gak terima, dia harus kerjakan. Dan ternyata salib taruhannya. Di dunia ini tidak banyak orang yang berpikir bagaimana menghadirkan yang benar dan memperjuangkan yang benar itu. Kenapa? Karena takut resikonya. Karena gak semua orang suka yang benar. Kenapa? Dengan kebenaran dia akan ditelanjangi kesalahan dan dosa-dosanya. Dia akan diberitahu. Tuhan katakan ketika satu ruangan yang gelap, ketika ada cahaya, maka hilanglah kegelapan itu yang ada cahaya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi panggilan hidup orang Kristen. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah hadir di hari ini, berpikir, menyatakan sikap, kebenaran apa yang saya mau hadirkan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan yang saya sampaikan kepada banyak orang. Itu sama dengan seorang yang melihat seorang anak mengerjakan soal 2 tambah 2 sama dengan 6. Maka dia akan bilang, nah bukan 2 tambah 2 sama dengan 6. 2 tambah 2 adalah 4. Oh nggak bisa, mamaku bilang 2 tambah 2 6. Nah itu salah. Enggak,
saya benar, mamaku yang benar. Maka ribut di situ. Pertanyaannya, Anda yang sedang memberitahu 2 tambah 2 sama dengan 4, apakah bilang kepada anak itu, ya sudah betul, 2 tambah 2 sama dengan 6. Hiduplah engkau dengan kebenaran. Dia akan mengatakan, nah, walaupun kau gak suka saya bilang 2 tambah 2 adalah 4, sampai kapanpun 2 tambah 2 adalah 4. Itulah kebenaran. Yesus mengatakan kebenaran dan mati karena kebenaran. Mordekai dalam bacaan kita menghadirkan apa yang benar. Dia menghadirkan kebenaran yang dia pegang, yang dia yakini. Bahkan dalam satu peristiwa di mana Mordekai melihat ketidakbenaran, ada 2 orang sida-sida yang dia lihat merancangkan dan bertekad membunuh Raja Ahasweros. Dia memberitahukan rencana jahat itu. Tapi dia gak mendapat apresiasi atau penghargaan atas kebaikan menolong raja pada waktu itu. Yang kedua, ketika Mordekai mengetahui bahwa bangsa Yahudi terancam pembunuhan massal oleh Haman, Mordekai berkabung menangis di pelataran istana di mana ratu ada. Dan Ester sebagai ratu mencari tahu kenapa, dan diberitahu ada rencana jahat orang-orang Yahudi semua, tak terkecuali Ester, akan berdampak dan akan dipunahkan. Yang menarik adalah pertama, sikap Ester, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia melihat dan mendengar kata-kata Mordekai akan rencana jahat itu, di mana Mordekai minta, kamu harus datang kepada raja untuk meminta, dan hanya raja yang bisa menghentikan itu. Ester bimbang, dia ciut, karena dia tahu datang ke raja tanpa diminta ataupun dipaksa datang tapi gak direstui, hukumannya adalah mati. Mordekai tetap meyakinkan Ester, kamu harus memperjuangkan bahwa bangsa Yahudi yang akan dipunahkan, selamatkan mereka, termasuk diri Anda sendiri dari rancangan jahat Haman. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mordekai dalam bacaan kita seorang yang bagi dia hidup adalah menyatakan kebenaran. Kalau soal hidup baik itu, ya itu di standar etika, moral ya, secara prinsip itu etiket begitu ya. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia punya agama, maka bagi dia hidup bukan sekedar kehidupan bersosialisasi, berbuat baik semata-mata, kemanusiaan semata-mata, tapi punya dasarnya, punya prinsip basic yang kuat, komitmen yang kuat, dan itu ada dan didapati pada agamanya. Nilai-nilai agamanya, kebenaran pada agamanya. Sehingga agama yang benar adalah agama yang menghadirkan kebenaran untuk hidup semakin lebih baik. Bukan sebaliknya, orang beragama malah hidupnya semakin tidak baik. Mordekai mengerti apa yang dia dapat dari agamanya sebagai orang Yahudi. Maka prinsipnya adalah memperjuangkan, menghadirkan kebenaran agamanya itu. Dan Ester, seorang ratu yang telah diasuh oleh Mordekai, ternyata galau. Ini sebuah gambaran bahwa sebenarnya memang gak mudah untuk mempertahankan, memperjuangkan yang benar itu. Karena orang cenderung mencari selamat sendiri, gak mau ambil resiko merugikan diri sendiri. Masalah orang, bukan masalah saya. Tapi dalam kisah ini Ester dikejutkan oleh kalimat Mordekai. Bapak Ibu Saudara, kalimatnya sangat menohok. Ya. Kalau kita baca pada Ester pasal 4 ayat 13 sampai 14 dibilang begini. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu, perhatikan, dan engkau
dengan kaum keluargamu akan binasa. Jadi sebenarnya kita akan terdampak dari ketidakseriusan kita memperjuangkan kebenaran atas apa yang orang lain perjuangkan. Kita nggak bisa bebas. Maka Mordekai mengingatkan Ester, apa arti hidupmu hari ini? Lebih lanjut dikatakan, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, hari ini, kondisi ini, masalah ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Artinya apa saudara bapak ibu? Bagi Mordekai, Ester, jabatan ratu itu kesempatan yang Tuhan karuniakan untuk menjadi manfaat, sesuatu yang benar hidup dalam diri seorang Ester, ratu itu. Bukan untuk sesuatu yang seolah membuat dia euforia dengan kebanggaan semata, status semata, kesenangan diri sendiri semata, tanpa sebuah manfaat berkorban bagi orang lain. Percis ketika Yesus katakan, garam itu hadir gak untuk diri sendiri. Kalau garam itu asin gak untuk dirinya sendiri asin, tetapi asinnya itu justru untuk di luar. Garam itu untuk sekitarnya. Jadi jangan berpikir kita itu ada di hari ini hanya untuk diri kita, gak untuk orang lain. Kita gak boleh mengisolasi diri, menarik diri dalam kehidupan kebersamaan. Tuhan taruh kita karena ada sesuatu yang Tuhan tahu. Engkau bisa menghadirkan sesuatu yang sudah kupersiapkan dalam dirimu. Itu sesuatu yang benar dan baik buat sekitar. Jangan kasih mutiara pada babi. Saya memaknai betapa berharganya diri Anda dan saya hari ini. Betapa pentingnya saya dan Anda hari ini. Tuhan katakan Anda itu mutiara. Kalau itu mutiara, perlihatkan kilauan mutiara itu. Perlihatkan keindahan hidupmu. Sampai Tuhan bilang kalau lilin itu harusnya ditaruh di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang, mati nanti. Loh kenapa gak boleh? Karena hidupmu itu singkat seperti uap, gak punya waktu panjang. Kalau sudah terlambat ya sudah. Saudara bapak ibu, apa yang kita miliki saat ini, jabatan, status kita, kedirian kita, hebat apapun yang kita punya, Tuhan katakan ada saatnya akan selesai. Dan sebelum itu selesai, Tuhan akan tanya, sudah jadi apa engkau bagi sekitarmu? Ini sebuah perenungan mengingatkan Ester dalam kisah itu. Ester, sekarang kau menjadi ratu. Ingat Ester, kisah ratu sebelumnya, Wasti. Dia pun tidak menyangka dicopot jabatan ratu dari dirinya. Ester pun bisa mengalami itu. Tapi saat ini berkenanlah, lakukan satu kebenaran sekalipun sulit. Tapi percayalah, ada banyak orang-orang Yahudi lain dalam bacaan kita di Susan khususnya yang berpuasa, yang berdoa buat Ratu Ester. Ada banyak orang-orang yang tahu dan melihat diri kita dan berdoa dan berharap lewat Anda dan saya, kehidupan di sekitar di mana kita tinggal semakin lebih baik, bukan sebaliknya. Kenapa ada doa orang lain? Kenapa ada puasa orang lain buat Anda? Karena memperjuangkan kebenaran itu nggak gampang. Yesus contohnya, dia harus berhadapan dengan salib. Orang yang takut kehilangan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Mari saudara bapak ibu yang dikasihi Tuhan, ikut serta dalam karya keselamatan dari Allah. Nggak bicara hal yang luar biasa hebat yang kita pikir itu bukan saya banget, tidak. Tapi sekarang adalah jadilah dirimu sendiri. Dan Ester menjadi diri sendiri. Dia mengundang raja dan mengajak Haman bertemu dalam satu jamuan. Dan Ester dengan segala tekad mengatakan kebenaran. Dan raja terbuka matanya. Kebenaran itu juga dia akan terima dan perjuangkan. Maka dia perintahkan, sulahkan Haman pada tiang yang sudah dibuat untuk Mordekai. Haman pun akhirnya dibunuh
oleh seorang yang menjaga kebenaran. Bapak Ibu Saudara, baik di ruangan ini, di gedung gereja maupun di rumah atau dimanapun berada dalam tayangan online channel YouTube, umur Anda masih ada saat ini. Jangan hitung sudah berapa, tapi lihat sedang apa di hari ini. Dan lihat sekitar kita, siapa yang menyertai kita dan apa yang orang minta kita lakukan. Maka bersiaplah, lanjutkan. Jangan berpikir buruk untuk hari esok. Jangan bawa kekhawatiran hari esok saat ini. Jangan bawa persoalan masa lalu di saat ini. Hari ini adalah hari bersama dengan karya Allah yang Allah minta. Nah, ayo siap. Fokus ya, melangkah. Sekalipun tidak mudah, tapi aku menyertai kamu. Jadilah pelaku kebenaran dan pewarta kebenaran, sekecil apapun. Dan kiranya di balik sebuah pewartaan dan perjuangan kebenaran, jangan terkejut, Anda akan menikmati makan sambil tersenyum dan sangat bahagia. Anda nonton tayangan televisi sambil bahagia. Anda mengerjakan rumah tangga, nyapu, ngepel, nyuci, Anda ada rasa bahagia. Anda menghitung keuntungan hari ini, ada rasa bahagia. Oh, Anda jajan, Anda beli makan, ada rasa bahagia. Anda ketemu mantu cucu, ada rasa bahagia. Oh, Anda mengatakan, Tuhan, ini sudah malam, saya mau tidur dalam bahagia. Kenapa? Karena hari ini yang sedang Anda hadirkan adalah kebenaran. Dan Tuhan adalah sang kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kebahagiaan yang dari Tuhan. Amin. Maka nikmati hari ini, tetap semangat. Dan dia akan bukakan jalan bagi orang yang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Jangan katakan orang benar berarti orang yang gak berdosa. Tetap kita bisa berdosa, tetapi orang benar, doa orang benar adalah doa seorang yang mau menghadirkan kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.